Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nah, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga tetap selalu sehat ya, dan jangan lupa ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan lampahan rahmat dan nikmatnya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pelajaran hari ini yaitu tentang bersuci. Bersuci atau dengan nama lain dengan toharoh. Yang artinya toharoh artinya adalah bersuci. Kita akan bahas ya satu-satu. Namun sebelum kita bahas, coba Ustaz tanyakan dulu, bersuci. Kenapa kita harus bersuci? Nah, bagaimana caranya kita bersuci? Apa saja yang harus kita sucikan? Ya, baik, kita akan bahas satu-satu. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang toharoh. Toharoh artinya bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci diantaranya yaitu menggunakan air. Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Diantaranya, coba perhatikan di sini, ada air sumur, ada air sungai, ada air laut, ada air hujan, ada air embun, ada air salju atau air es ya, dan ada air sumber mata air. Nah, sumber mata air ini biasanya kalau adik-adik pernah naik ke atas gunung, di situ ada sumber mata air yang mengalir ya. Kemudian 7 macam air ini bisa digunakan untuk membersihkan najis dengan catatan air ini masih mutlak. Artinya air ini tidak tercampur dengan najis yang merubah bentuk, rasa, dan warnanya, atau tidak tercampur dengan benda-benda suci. Misalnya air tadi tidak bercampur dengan gula, tidak tercampur dengan kopi. Kalau sudah tercampur dengan gula menjadi teh ya, atau menjadi es manis, atau bercampur dengan kopi menjadi air kopi, itu tidak boleh. Jadi ketujuh air ini harus tetap murni ya, tidak boleh dicampurkan dengan sesuatu yang merubah sifat, rasa, dan warnanya ya. Itu bisa digunakan untuk bersuci ya adik-adik. Baik adik-adik, setelah itu ada beberapa macam-macam najis ya. Coba di sini lihat, ada ya macam-macam najis. Di antaranya satu, ada najisnya bangkai ya. Bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai ya. Kemudian ada najisnya kotoran ya, kotoran hewan atau kotoran manusia ya, pipis atau berak, itu adalah kotoran. Yang ketiga yaitu darah. Darah itu juga najis ya adik-adik. Nanah itu juga najis. Kemudian muntah, kalau kita muntah itu juga termasuk najis. Kemudian ada anjing dan babi, itu adalah najis. Kemudian yang terakhir ada minuman khamr ya, minuman khamr itu adalah najis. Bagaimana caranya kita mensucikan benda najis? Tentunya adik-adik, benda najis itu tidak bisa kita sucikan, tapi bekasnya itu yang kita sucikan. Semisal baju kita ya terkena darah, misalnya terkena darah, maka cara mensucikan baju kita bagaimana? Darahnya itu dibersihkan terlebih dahulu, dibuang terlebih dahulu, aromanya, rasanya, warnanya sudah tidak ada, kita beri air, dikucek-kucek sampai bersih. Setelah itu diamkan dulu sampai kasih air lagi sampai bersih, maka itu baju kita bisa suci kembali. Kalau najis itu tidak bisa. Misalnya kotoran hewan mau disucikan, nggak bisa, kotoran itu tetap najis. Darah itu tetap najis ya. Nah, jadi itu ya adik-adik, air yang bisa mensucikan dan macam-macam najis ya. Nah, sekarang Ustadz akan beritahu untuk apa kita bersuci agar kita bisa bersih ya, bisa sehat, kemudian ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adik-adik di sini kalau hadas, hadas dan najis itu beda ya. Kalau hadas itu keluarnya sesuatu dari kuku atau tubuh kita, maka kita hadas, wudhu kita menjadi batal ya. Jadi kalau hadas itu bisa disucikan dengan cara berwudhu dan mandi. Nah, caranya berwudhu nanti Ustadz akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kalau mandi itu adalah
mengguyurkan air dari atas kepala ke semua badan kita. Itu adalah mandi ya, membersihkan badan kita dengan niat kita membersihkan kotoran dan najis-najis yang ada di tubuh kita. Baik adik-adik, itu saja ya yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini, yaitu tentang bersuci ya, dan kemudian air yang digunakan untuk bersuci ya ada 7 ya, kemudian macam-macam najis yang Ustaz sebutkan barusan. Nah, itu adalah yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Ustaz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.